Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azumar. Saya mahasiswa Universitas Darun Najah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tugas UAS mata kuliah Kedarun Najahan dengan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Ragam Pondok Pesantren dan Metode Pembelajaran Pondok Pesantren di Indonesia. Latar belakang. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat. Salah satunya melalui keberadaan pondok pesantren. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai pusat pembentukan akhlak, budaya, dan kemandirian santri. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pondok pesantren? Yang kedua, apa saja ragam pondok pesantren di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren? Kemudian tujuan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian pondok pesantren. Yang kedua, mengidentifikasi ragam pondok pesantren di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis metode pembelajaran di pondok pesantren. Yang pertama, pengertian pondok pesantren. Secara etimologis, kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan P dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seorang kiai, di mana para santri tinggal di asrama atau pondok dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman melalui kitab-kitab klasik, yaitu kitab kuning, maupun ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, B. Ragam pondok pesantren di Indonesia. Yang pertama ada namanya pesantren salaf, yaitu pesantren tradisional. Pesantren salaf merupakan pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional dengan fokus utama pada pengkajian kitab-kitab klasik. Yang kedua, pesantren khalaf, yaitu pesantren modern. Pesantren khalaf adalah pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern dengan memasukkan pendidikan formal seperti madrasah atau sekolah umum. Yang ketiga yaitu pesantren terpadu. Pesantren terpadu merupakan perpaduan antara pesantren salaf dan khalaf. Dan yang terakhir itu pesantren spesialis. Pesantren spesialis adalah pesantren yang memiliki fokus khusus seperti pesantren tahfiz Al-Quran, pesantren bahasa, pesantren kewirausahaan, atau pesantren berbasis teknologi. Kemudian selanjutnya yang C, metode pembelajaran di pondok pesantren. Ada 6 metode yang sudah saya rangkum di PowerPoint ini. Yang pertama, yaitu metode bandongan. Dalam kurung hitungan, metode bandongan adalah metode pembelajaran di mana kiai membaca dan menjelaskan kitab, sementara santri menyimak dan memberi makna pada kitab yang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu metode sorongan. Metode sorongan dilakukan secara individual, di mana santri membaca kitab di hadapan kiai atau ustadznya. Kemudian yang ketiga metode halakoh. Metode halakoh dilakukan dalam kelompok kecil dengan posisi melingkar. Kemudian yang keempat metode hafalan. Metode hafalan banyak digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan matan kitab. Yang kelima, metode diskusi dan musyawarah. Metode diskusi digunakan terutama di pesantren modern untuk melatih daya kritis santri. Dan yang keenam yaitu metode pembelajaran modern. Seiring perkembangan zaman, pesantren juga menerapkan metode pembelajaran modern seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media digital, serta integrasi teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ragam bentuk dan karakteristik. Pesantren di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi pesantren salaf, khalaf, terpadu, dan spesialis. Masing-masing ragam pesantren menerapkan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tujuan dan orientasinya. Keberagaman metode pembelajaran tersebut menunjukkan kemampuan pesantren dalam menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.